kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah MTS Alhasanah Panca Tengah. Ganteng tentunya ganteng. Sebagai para sebagai Ahlinya. ya bagaimana? Perkenalkan dulu tuh, biar alumni tahu. Biar alumni tahu. Bismillah. Assalamualaikum rekan-rekan semua. Waalaikumsalam. Abi Asmi Deni Solehudin, salah sawios alumni Alhasanah 1 tahun tahun Kolot sama tahun 2000 tahun 2000 alhamdulillah, alumni Alhasanah 1 tahun 2000, tersepuh tapi dah masih segar gitunya. Tahun 2000 dan hari ini atau tepatnya 1 tahun lalu, setelah 20 tahun kurang lebih jadi alumni, alhamdulillah bisa menjadi kepala di sini di Alhasanah 1, mengabdi di sekolah madrasah sanawiyah tertua di Panca Tengah gitu. Mungkin juga banyak rekan-rekan satu angkatan yang masih agak kenal-kenal gitu. Masih ingat tentunya. Masih ingat Dengan kegantengannya. Cukup perkenalannya? Cukup. Karena nanti juga harus ditelusuri begitu ya, biar agar lebih kenal. Saya sebagai alumni Alhasanah tahun 2006. Oh, 2006. Ngerakeun itu. 6 tahun. Oh, 6 tahun. Masih muda ya, masih ngerakeun. Merasa bangga lah punya kepala sekolah dari alumni sini. Artinya ada anu neruskeun gitu perjuangan. Bapak ya mah bangga tuh jadi kepala sekolah di dia. Pertama begini ya, keputusan untuk menjadi kepala di sini adalah tidak mudah gitu ya. Maksudnya meyakinkan diri sendiri dan keluarga tidak mudah. Tapi satu yang saya sadari bahwa ini adalah sudah takdir Allah. Mungkin saya sudah Allah persiapkan gitu ya, untuk melanjutkan yang saya maknai sebagai warisan para sepuh-sepuh di Panca Tengah. Yang saya maknai, Alhasanah ini kan perintisnya adalah tokoh-tokoh MUI, tokoh-tokoh pemerintah pada zamannya gitu ya, di wilayah Panca Tengah yang bersama-sama merintis lembaga ini, sehingga kita semua bisa belajar di sini. Artinya yang paling meyakinkan saya itu gitu ya. Saya sebagai alumni dan saya harus melanjutkan perjuangan yang warisan perjuangan yang dulu dirintiskan oleh ulama-ulama di Panca Tengah. Terlepas daripada memaknai kebanggaannya gitu ya, membagi semangat atau membagi pikiran hari ini di Alhasanah merupakan sebuah kebanggaan karena ini alma mater sendiri. Ya. Betul. Apa yang paling berat tidak memimpin di Alhasanah ini? Di samping kebanggaan ada kendala atau apa? Terasa berat atau gimana? Sebenarnya mudah-mudah saja gitu ya, biasa-biasa saja, tidak ya, maksudnya karena secara sebuah lembaga dimanapun ada dinamikanya, sebuah organisasi mesti ada dinamikanya, ada dinamika keuangan di sana, ada dinamika sumber daya manusia yang harus dikelola. Kalau ditanya berat ya tidak, saya menikmati saja hari-hari di sini. Tapi sebenarnya poinnya bukan berat atau tidak, tapi beban moral ya, ketika saya berada di sini memimpin di sini, warna apa sih gitu yang bisa diberikan
nilai plus apa yang bisa diberikan kepada alma mater ini. Lebih ke sana, mungkin juga tagihannya secara moral lebih kuat gitu ya. Bisa berbuat apa sih? Tapi sebenarnya dinikmati saja hari-hari di sini. Ini sudah berjalan tahun kedua. Mungkin juga prioritas-prioritas yang dilakukan juga belum menyentuh ke program gitu ya. Di sini kan banyak guru-guru senior yang lebih dahulu lah. Bahkan guru kita dulu Iya, ternyata masih berada di sini. Sekarang kepala sekolahnya ini muda banget gitu. ada ada gangguan nggak berjalan memacu asana ini dari para senior atau dari bawah nih, ada cemburu sosial lah gitu apa? Masih ada ya, ada Pak Dodo, ada Bu Suryati, ada Pak Haji Kodir yang guru kita dulu. Beliau guru kita dulu masih berada di sini hari ini, masih eksis, membimbing. Dan sebenarnya kalau disebut rintangan atau mereka kalau disebut rintangan atau sebenarnya hanya kita agak tetap saja ya ada perasaan mawas diri gitu. Tapi poinnya adalah hari ini desainnya mungkin desain saya. Cara mengkomunikasikannya kepada beliau itu kan mungkin yang harus lebih baik lah gitu. Saya bagaimana mengkomunikasikannya ya lebih komunikatif, dan bahasa saya juga biasanya memohon bimbingan beliau itu gitu ya, membimbing saya, posisinya membimbing saya dan kita semua hari ini di sini. Jadi membimbing kita semua menjaga warisan ini, warisan al hasanah, warisan jang saha, warisan jang masyarakat Panca Tengah, bukan warisan untuk siapa gitu ya, warisan untuk masyarakat Panca Tengah yang terlibat langsung. Mungkin guru-guru di sini, saya yang terlibat langsung, yang lain juga kan terlibatnya, ada yang menyekolahkan anaknya di sini, ada yang mendoakan gitu ya, alumni, tapi yang terlibat secara langsung kami memposisikan para senior itu atau para guru-guru kita itu sebagai pembimbing di sini. Titik paling membanggakan sebagai kepala sekolah yang diharapkan dari murid-murid seperti apa? Paling membanggakan, juara naon tadi? Ya. Selama 1 tahun ini yang prestasi gitu ya, yang sudah dicapai atau secara umum anak-anakmu seperti atau pencapaian yang tidak selama periode ya. Kalau memang kan kalau di sekolah biasanya kita diukur dengan prestasi gitu ya, juara naon atau anak kita kemana gitu, ke bawah kemana. Itu tidak bisa dinafikan, walaupun sebenarnya di pikiran saya fokus kita bukan ke sana, tapi fokus saya gitu, desain saya bagaimana menemani anak-anak kita untuk mempersiapkan dirinya untuk nanti keluar dari al-hasanah, berjuang di masyarakat gitu ya, berjuang di pemerintahan, di perusahaan, untuk jadi pengusaha. Jadi mendampingi mereka untuk menyiapkan diri ke sana. Ya indikatornya ada ranking prestasi, tapi saya sering menyampaikan itu jangan menjadi tujuan utama. Jadi kamu bagaimana diri kita, diri anak-anak kita itu siap gitu ya, tertempa dirinya di sini, salah satunya gitu ya, selama 3 tahun di sini. Kalau pencapaian secara secara prestasi begitu ada yang tahun kemarin ada juara 1 bulu tangkis perempuan Isma, di KKM juga juara 1, KKM Cikatomas, di Salopa juga tingkat di SMK ya, di SMK itu mungkin wilayahnya ada 5 kecamatan juga juara 1. Dan kalau secara akademik kan sudah 2 tahun ajaran ini corona, jadi secara akademik perlombaan yang dilakukan secara hierarki tidak ada. Tapi itu juga karena saya juga agak lama di Pramuka gitu, sampai hari ini masih
disebutnya namanya aktif mangga, tapi masih anak pramuka lah. Jadi prestasi-prestasi selain olahraga, pramuka juga menjadi bidikan gitu nanti ketika memang target. Dan tetap outputnya bukan hanya bagaimana dapat piala, tapi juga bagaimana anak-anak kita disiapkan mentalnya gitu ya. Lebih ke pembekalan mental. Nah, gitu, pembekalan mental dan bekal. Sanes angpau Dan bekal gitu ya. Betul. Kenapa orang sekitar sini harus sekolah ke sini? Nah, ini penting ya. Pemerintah setempat dan tokoh ulama, tokoh masyarakat harus ingin mengembangkan ini. Saya pertama, kalau untuk pemerintah, contoh pemerintah desa lah, harus punya harus punya kepedulian prioritas ke sini, ke lembaga ini, karena ini wilayahnya strategis gitu ya. Kenapa? Karena ini akan berdampak secara sosial dan ekonomi kepada masyarakat sekitarnya. Ya kalau MTS ini maju gitu ya, kalau Al Hasanah ini maju, pesantrennya maju, akan berdampak secara ekonomi. Bisa dibayangkan, dan kita bisa ambil contoh di beberapa daerah, Sukahidang, Cipasung atau Suryalaya gitu ya, atau banyak lah ya. Jadi banyak UMKM. Nah, UMKM hidup di sana, pengusaha kecil hidup di sana, tukang jahit segala macam lah. Ini kan perlu sinergi. Itu dari mungkin juga pemerintah lokal gitu ya, bisa memberikan dukungan, entah apa dukungannya, mungkin bisa diserap nanti ke akang yang ada di pesantren gitu ya, ke kita yang ada di madrasah. Terus juga untuk masyarakat sekitar, karena ini tadi yang saya sebut ini adalah warisan bersama, warisan tokoh-tokoh masyarakat di sini, tokoh-tokoh masyarakat Tanjung Tengah. Artinya teman-teman atau rekan-rekan yang tinggalnya di sekitar ini, di sekitar lembaga ini harus sangat merasa memiliki, karena tumpah darahnya makanan yang dimakannya ketika kecil sama dengan tanah yang dipakai sekarang untuk orang atau untuk kita mencari ilmu di sini gitu ya. Harus tanah tumpah darahnya tanah tumpah darah Saninten lah, tanah tumpah darah Tonjong gitu ya, Situ Bodo. Mestinya lebih kuat, karena ini lembaga ini harus dijaga dengan doa, jadi bukan diwariskan, dijaga dengan doa kepada anak-anak kita, dijaga kita bersama gitu ya. Terlepas daripada baik buruk atau kualitas seperti apa, karena saya kira namanya manajemen pendidikan gitu ya, manajemen rutinitas pendidikan di setiap pesantren atau lembaga atau MTS juga berbeda-beda. Kadang juga kita berharap di mana seperti apa ya, seperti itulah gitu ya. Tapi ini kan milik kita, wajar kalau kita besarkan bersama-sama di sini. Sama merawatnya. Ya. Visi misi dari kepala sekolah baru apa nih? Biasanya anak muda lebih menggiurkan. Visinya sebenarnya saya ngambil tagline energi MTS Al Hasanah 1. Tagline-nya itu sudah dari 2 tahun lalu gitu ya, tagline-nya energi MTS Al Hasanah 1. Kekuatan batin ya. Ada di sana sebenarnya, ruhnya ada di sana, di energi. Visi kalau yang tertera ya ada gitu ya, visi misi panjang gitu yang tertera. Tapi saya ingin lebih menjiwai itu energi MTS Al Hasanah 1. Bagaimana energi ini bisa dirawat ya, warisan ini, energi ini bisa dirawat, dijaga dan dikembangkan. Lebih ke sana. Tadi indikator-indikator pencapaian melalui prestasi juga mesti kami kejar gitu ya. Melalui perlengkapan fasilitas juga harus kita bantu sempurnakan bersama untuk menopang atau mendukung proses proses belajar atau proses jadi juaranya anak-anak kita, ya harus kita bantu bersama juga. Secara umum ya itulah
visinya bagaimana energi MTS Halasana 1 ini bisa melekat dan menjiwai di kita semua, sehingga kita mewariskan energi yang benar-benar bisa diteruskan gitu ya, bisa dijaga dan nilainya luhur gitu ya, nilainya luhur. Dan saya juga menyiapkan bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita yang adabnya gitu, yang membereskan adabnya, selain berilmu ya selain berilmu beradab. Saya sudah tahun lalu, karena ini juga perlu kegiatan teknis, kita belum KBM, tahun lalu juga sudah memberikan arahan ke beberapa guru bagaimana menyiapkan instrumen, bagaimana mengawal adab anak-anak kita, bagaimana adab bawa motornya, adab ke orang tua, adab ke guru gitu. Ini juga harus menjadi perhatian, adab main gadget juga, bagaimana adab main gadget. Jangan teriak-teriak pemerintah blokir game, blokir blokir YouTube, kan nggak bisa. Tahun depan 2 tahun lagi kita nggak bisa kita. Orang lain anak SMP-nya sudah bikin game loh, gitu. Sudah bikin konten YouTube loh. Masa anak kita mau nggak boleh main, boleh mengenal, kan gimana nanti mau bersaing? Artinya bagaimana ada main gamenya, bagaimana literasi di sana gitu ya. Anak kita didampingi dan diawasi, didampingi, dibatasi dan dikontrol secara berkesinambungan gitu ya, agar tidak kebablasan dan tidak juga kuper. Iya. Karena cerita nih ya, 2009 tuh 2011 2012 dulu baru awal-awal ada HP. Saya masih ya guru muda di sini, megang pelajaran TIK. Kadang pernah saya memberi instruksi boleh bawa HP karena mau belajar bikin email. Itu juga saya jadi jelek di antara guru-guru yang lain gitu ya. Jadi tapi hari ini kan faktanya bagaimana? Kita kan nggak bisa ngelarang anak kita buat mengenal HP gitu. Tidak bisa itu dilarang. Sekarang sudah zamannya digital. Ketinggalan orang lain, kitab kuningnya sudah digital. Masa anak kita, santrinya nggak boleh kenal? Pertanyaannya adalah seberapa bagus kita membuat formulasi agar anak kita itu mengenal digital, nggak hanya yang negatifnya gitu ya. Betul. Pendampingan di sana yang penting, literasi di sana yang penting. Ini yang harus menjadi menjadi pekerjaan bersama. Nggak boleh kaget gitu ya, kagetan. Nggak bisa ini, iya mah gitunya, merusak bagaimana gitunya. Harusnya jadi fasilitas ya Pak, dengan keadaannya internet ini. Ya harus jadi fasilitas mereka lebih pintar, lebih mengenal dunia gitu ya Pak. Ya karena contohnya sumber ya, kalau sumber belajar dari buku itu, kadang kan hanya itu saja. Bahkan temannya aja kan, jadi penyusun buku itu yang referensi buku biologi kan, referensinya teman-temannya aja yang dicantumin, referensi lain kan nggak ada. Beda dengan internet gitu. Jadi anak kita atau kita bisa membandingkan satu tema ilmu dari berbagai sumber. Betul. Secara bersamaan. Sebetulnya lebih kaya lah ya, lebih kaya, bahannya lebih kaya, lebih bagus. Kalau saya juga sering menyampaikan ke anak-anak, buku itu hanya sebagian kecil aja sumber pengetahuan gitu, hanya sumber materi pendukung. Kita punya banyak gitu. Bahkan mungkin di buku itu tidak komprehensif, tidak komplit membahas contohnya sejarah Khulafaur Rasyidin saja. Mungkin ada yang tidak mencantumkan ayahnya salah satu orang, tidak ketemu gitu ya di kitab, belum tercantum di kitab yang biasa dibuka. Ternyata mungkin di kitab lain ada. Jangan gitu. Nah, di internet ada itu, tinggal bagaimana kita menggalinya, kita mendampingi anak-anak menggali. Ternyata kalau sudah tahu, internet jauh lebih bermanfaat itu. Ya, lebih bermanfaat. Sesuatu yang harus ditolak. Ya, bukan sesuatu yang harus ditolak, tinggal bagaimana tadinya literasinya bagaimana pendampingannya, bagaimana fasilitasinya. Tapi juga kan tetap harus ada pembatasan lah ya. Kita harus koridor yang jelas. Ya, koridor yang jelas. Artinya di anak-anak kita kan kalau istilahnya baru kenal tuh suka membabi buta gitu. Kenal game ini sampai lupa waktu. Ini kan yang harus
fungsi kita, fungsi guru dan orang tua yang harus baik gitu ya. Bagaimana pendampingannya juga bagus, tidak apa ya, jadi jelas visi pendidikannya, tidak sagot kadua gaplok gitu ya, tidak kerompong dicarekan, disiksa, isukna diengkeun saminggu kan gitu. Jadi kan kitanya, di orang tua, di pendidiknya, visi pendidikan anak kitanya apa kan, kita target anak kita buat jadi apa gitu ya. Kalau buat jadi penurut aja kan yang ini kan mudah aja, di taliannya kan nurut. Iya. Tapi kan nggak gitu, anak kita mesti berkembang. Jadi nanti mentalnya mental biasa terjajah kan. Bahaya itu. Diangon. Mental diangon. Ya begitu. Di musim corona seperti ini kan jarang masuk sekolah gitu. Bisa terhitung masuk sekolah. Mungkin belum kali ya. Sebenarnya Kementerian Agama gitu ya, kami di Kementerian Agama sudah pas awal-awal juga sudah ada kurikulum baru yang adaptif terhadap corona. Kurikulum baru yang memberikan kebebasan kepada sekolah-sekolah untuk membuat formulasi. Sebenarnya tidak bisa dimaknai berhenti ya proses pelayanan atau proses KBM yang kami lakukan, hanya mungkin intensitas dan rutinitasnya berbeda. Saya ambil contoh di fase awal dulu, semester awal corona itu kami datang ke rumah. Jadi siswa yang tidak di pesantren itu dibikin zona-zona. Guru datang ke rumah di zona itu ya. Di zona itu ada berkumpul 5, 6 atau 10 siswa datang ke sana juga, tentu dengan protokol kesehatan dan tidak setiap hari gitu ya. Di fase kedua kita udah mulai agak terbiasa gitu dengan corona. Kami membuat jadwal pertemuan di sekolah, pertemuan terbatas, satu hari hanya 2 jam dan dua kelas gitu ya, 2 jam 2 kelas, gurunya juga hanya 2. Itu berjalan kurang lebih 3 bulan. Itu sudah berjalan 3 bulan. Jadi setiap hari ada siswa yang kesini, hanya kelasnya yang di rolling gitu ya. Kelasnya satu hari itu hanya dua rombel yang kesini, gurunya hanya 2. Kemudian akhir semester ini PAT, penilaian akhir tahun, ini juga dijadwal biasa, tapi anak-anak mengambil soal kesini untuk dikerjakan di rumah gitu ya. Besoknya setor jawaban yang hari ini diambil gitu. Sebenarnya hanya karena mungkin kita kaget dengan corona ya, kita kaget dengan biasanya di sekolah kadang seharian, dan kontrol terhadap anak tidak sinergi, yang tidak di pesantren jadi sekolah dan orang tua mungkin kurang sinergi, jadi kesannya seperti tidak ada sekolah ya, tidak seperti lepas. Belum lagi anak-anak kita ini yang sedikit nakal-nakal, ada yang ngenceleng gitu ya, jadi jarang pulang ke rumah, ngenceleng ke sekolah jarang, informasi pun jarang, pesannya nggak ada apa-apa di sekolah, padahal tugas selalu ada gitu ya, tugas dari gurunya ada, hanya mungkin ada miss ya tadi sebesar sekuat-kuatnya kita juga di sekolah ada lingkungan dan jalan yang juga mendidik anak-anak kita, itu yang harus kita waspadai. Jadi intinya proses belajar mesti terjalan. Ya, proses belajar tidak tetap lupa seperti biasa. Kan tadi ada tagline energi Al-Hasanah kan, mau menjaga ruhnya Al-Hasanah, mau menjaga etikanya murid-murid. Merasa terganggu nggak dengan hilangnya tatap muka? Jadi jelas tidak begitu terpantau gitu. Ya betul, sangat terganggu, dan mungkin itu menjadi sekarang gini ya, kita takut kehilangan generasi gitu ya. Generasi kan kelas bertingkat gitu per tahun, generasi entah ini 2 atau berapa generasi hilang di fase kelas 7 atau kelas 8. Mereka tidak mendapatkan yang semestinya didapat di sekolah gitu ya. Ini juga menjadi kekhawatiran, sehingga tadi ada pernah disampaikan tadi, ada juga yang mungkin di jalan lebih menggiurkan teman-temannya gitu, mereka tergabung dengan di jalan ini yang harus jadi kontrol, dan sehingga ya menjadi salah satu bumbu dalam pencapaian energi Al-Hasanah itu gitu ya.
Itu bumbu saja lah. Mudah-mudahan kita ke depan bisa menghadapi ini, bisa adaptasi ini dengan lebih baik lagi. Jadi mungkin sekarang lebih besar pengaruh dari luar ketimbang asuhan kita dari dalam. Ya, lebih besar dari luar. Dan ini yang menjadi poin penting ajakan kami gitu ya ke orang tua yang mempercayakan anaknya di sini, harus harus adaptif, juga harus komunikasi dengan sekolah, juga harus kontrol. Jadi kontrolnya juga tadi ulah getah sarupateun gitu nya. Ketika ada sesuatu baru jebret, harus kontrol sok komunikasi dengan sekolah, dengan siapa saja, dengan guru, dengan wali kelas yang kongang gitu nya, nu sia nu teu kedah sareng abi wae, teu kedah sareng kepala sekolah wae. Sareng sawe sok komunikasi, biar ada kontrol ekstra ke anak kita, biar dipantau gitu ya bagaimana perkembangannya disampaikan. Jadi henteu geus disakolakeun anggeus we acanya gitu paling kita gitu. Giliran aya naon kan Sekolah. Nah gitu, sekolah ke bawah, atau kita semua kan kaget, anak kita gini, ternyata kita pernah abai gitu ya. Jangan abai. Dan sebenarnya itu bangunan komunikasi, dan kami juga sudah menjadi catatan gitu ya. Mungkin tahun-tahun ini harus ada grup WA lah dengan orang tua. Kalau grup WA anak-anak sudah ada beberapa kelas. Biar bisa mengkomunikasikan gitu ya, mengkomunikasikan perkembangan anak, dan menjadi tadi untuk meminimalisir godaan di luar gitu ya. Jadi intinya sekolah lebih terbuka lah untuk berkomunikasi, lebih terbuka dengan orang tua dan siswa, karena itu kuncinya. Saya kira hari ini apalagi kita terbatas bertemunya ya, media komunikasi itu lebih ini. Di sini kan ada pesantren Pak, mungkin kalau bisa pesantren semua gitu. Emang bisa terkontrol ya. Ada beberapa guru juga yang memberikan masukan gitu ya, diwajibkan untuk pondok gitu ya, atau wajibkan masantren sadaya. Ya memang bagusnya demikian, tapi saya juga menjawabnya seperti ini. Kita berbicara sejarah juga, sejarah Al-Hasanah gitu ya. Al-Hasanah kan dari dulu juga dari awal juga sekolah yang terbuka gitu ya. Jadi tidak semua siswanya wajib pesantren, walaupun di satu kompleknya ada pesantren gitu. Kita sejarahnya juga seperti itu. Kita bisa survive ya hari ini. Himbauan atau penekanan ada. Kami juga selalu menghimbau dan menekan ke orang tua untuk menyimpan untuk anaknya dipesantrenkan gitu ya. Tapi kan kami malah berpanjang-panjang ngobrol, kita bertemu dengan orang tua yang kondisi ekonominya belum siap. Itu sebetulnya ganjalannya rata-rata seperti itu, kondisi ekonomi orang tua. Maka dari itu kami sifatnya baru himbauan gitu, belum mewajibkan. Dan dalam sejarahnya juga kita terbuka seperti ini. Tapi orang tua yang anaknya tidak masantren pun sebenarnya sadar betul dia ingin anaknya pesantren, tapi kendalanya finansial. Ya bekalnya, atau kadang harus kalau berangkat pertama mungkin segala dipeser gitunya, romari segala macam lah, tempat tidur. Itu yang biasa menjadi beban orang tua, menjadi jawaban dari orang tua. Melihat pergerakan hari ini, wah, Al-Hasanah jauh lebih maju ketimbang zaman dulu. Mungkin fasilitasnya juga sudah lebih bagus ya sekarang. Tapi kalau melihat outputnya gitu Pak, kelihatannya lebih berkualitas yang ini apa gitu? Kenapa gitu Pak? Entah ya. Jadi kalau kita memotret fenomenanya komprehensif. Pertama juga mungkin juga penilaian itu tidak sepenuhnya benar. Maksudnya ada juga beberapa
siswa generasi baru di sini yang berhasil, yang bisa banyak. Penembus perguruan tinggi negeri atau apa. Tapi juga tidak bisa dinafikan yang dulu sepertinya memang lebih berkualitas. Ini jadi kita motret lebih jauh, lebih atas gitu ya. Problem itu ada memang. Jadi yang tidak berhasil juga mungkin ada. Masalahnya di mana? Tadi memang sudah dijawab, salah satunya tidak semuanya betul, ada juga yang berhasil. Masalahnya juga salah satunya kalau dulu nih anaknya ajengan, anaknya guru, ya anaknya yang pintar-pintar tuh pada kesini, ya kan? Nah kalau kalau sekarang akhir-akhir ini jujur saja di sini kayaknya sisa-sisanya. Jadi yang di Al-Hasanah ya berapa 15 tahun terakhir itu yang orang-orang kayanya, orang-orang yang menengahnya, kelas menengahnya mancal gitu ya ke kota, ke Kotif. Jadi pada akhirnya memang di sini bisa ditanda kutip kita punya kualitas bahan anak didik itu terbatas kualitasnya. Ya walaupun ini mungkin jadi PR kita guru di sekolah bagaimana istilahnya numpang bodoh nanti bisa jadi hebat, tapi kan tetap kalau dibandingin dengan dulu anaknya ketua MUI desa di dia nage kan jadi budak nage gitu. Nah gitu ayo nama bisa dibilang kita harus jujur ayo nama penyesa anti haur gitunya, penyesa anti BU, penyesa anti Sukahideng ke sini. Bukan tanda kutip bukan berarti menganggap kalau dulu kan muridnya juga banyak. Jadi jadi yang dan lebih banyak yang bagusnya gitu. Kalau sekarang memang yang dari dulu juga konsisten ke sini, bukan berarti menganggap sepele ya. Konsisten ke sini, jadi mengupgrade-nya kan agak sulit gitu ya. Beda karena tadi yang menengahnya sudah merancal. Dulu kita beda bahan. Tahu sendiri kalau bahannya beda kan. Gitu. Bahan bikin kopi, kita bikin racikan apa saja bibit. Dia kayak bibit limosin kan berbeda. Jadi sebenarnya itu sudah diidentifikasi, tinggal kita di sekolah punya formulasi yang bagus, tapi udah sabagus-bagusna formulasi ge kadang orang geus mentok kana bahan goreng mari kan gitunya. Nah intinya makanya hari ini kami mengajak yuk besarkan ini karena ini punya kita Al-Hasanah ini punya orang pencet tengah, sok orang-orang menengahnya gitunya di Dario kita besarkan ini bareng-bareng. Jangan sampai ada nanti senior-senior yang ngomong kok cenah barudak ayeuna ti Al-Hasanah asa teu berhasil gitu ya, padahal tadi kami tadi dua sisi ya, satu sisinya mungkin bahannya juga seperti itu gitu ya. Belum lagi tadi tantangannya ya, tantangan hari ini, tantangan pendidikan anak hari ini memang sangat kompleks. Kita ngomong fasilitas ya sudah meningkat hari ini. Tapi belum mau kebon ori. Sekarang sudah popping block semua. Tapi tadi nanti tuh sumber dayanya segitu, kemudian juga bukan berarti kami ini ya, itu juga jadi poin bahan perbaikan bagi kami bahwa dengan kondisi seperti ini pun harus bisa ngajadikeun dia kan gitu ya, membimbing anak tadi. Tapi saya memotretnya Pak sebagai alumni bukan bahannya ya Pak. Dan memang sekolah nama enggak di kampung eta tiba lagi gitu. Bukan itu garis besar. Tapi baru dakna gitu. Iya eta makan geus baru dakna gangguannya lebih besar gitu Pak. Gangguan jadi tidak bisa fokus. Dulu kan orang paling main bola gangguan gitu Pak. Ya salah satunya betul juga salah satunya tadi yang terakhir disampaikan tantangannya hari ini lebih besar, jadi lebih kompleks gitu ya. Tantangan anak-anak kita lebih kompleks dan sekolah belum bisa adaptasi dengan cepat untuk mengatasi itu gitu ya, untuk mengatasi itu. Kadang masih hanya ngepres atau ngomel-ngomel saja, belum bisa ngasih solusi. Saya juga sering ngomong gini, ada anak-anak kita yang memang bisa dipaksakan jadi ajengan, dia mah calon atlet gitu ya. Dia mah calon musisi, sok bisa tuh dia di Al-Hasanah difasilitasi jadi musisi. Kan itu jadi pertanyaan juga. Sekolah jadi goreng kok menyeti Al-Hasanah. Musik gitu. Ya kan itu tadi jadina efeknya barudak balangor karena dah hayangna tidak tersalurkan. Hayangna teh musik. Dipaksa talaran salamna gitu. Hadis.
ya cukuplah 1-2 hadis pendek mah gitunya buat bekal mah, 1-2 ayat bahan buat bekal hidupnya mah. Tapi kan kita harus memahami potensi besar anak-anak didik kita. Kalau dipaksa gitu kan malah bangor teh ya gitu. Aya nu teu hadir-hadir giliran ujian UN datang ke sekolah gitu. Kalau gelut jeung guru. Nah, gitu kan. Nah, kerangka apa ya? Itu kan kerangka besar tadi ya, desain besar bagaimana mendidik. Bahkan saya punya impian ke depan kita punya grup Marawis atau grup Nasi di sini yang bisa datang ke hajatan gitu ya. Dakwah kita kalah sekarang, konten di YouTube orang Jawa semua yang akustikan sholawat, akustikan naon kan gitu ya. Mana orang Panca Tengahnya, karena mengenal gitarnya belakangan kan gitu, mengenal alat musiknya belakangan. Dakwah kita tertinggal jauh gitu sama teman-teman orang lain yang lebih mengenal itu. Media kita memotret kemajuan zaman tadi ya, cara pandangnya juga harus bagus kan gitu ya. Jangan sampai udah ketinggalan baru sadar. Wah, urang mah karep di mana? Oh, batur mah geus di itu kan gitu. Ya kan sholawat masih cek brut, batur kan geus siga kumaha. Nah, hitarna YouTube kan ya. Gonili, wah keren. Itu anak-anak usia SMA. Ada channel naon geuning naon Putih Abu kan itu Putih Abu yang Cianjur kan keren, bisa menghasilkan uang besar ya? Nah itu mereka kan mengenal seninya lebih bagus, dia pasti betul bisa mungkin diadu dengan anak-anak yang ini juga apa bacaan apa Asmaul Husnanya, ada yang sholawatnya kan kontennya. Tadi berarti kan sekolahnya mampu menyajikan fasilitas yang tepat di generasinya, di anak-anak itu gitu ya, sehingga dia tereksplor. Mudah-mudahan agamanya terbina juga tadi, penghasilannya ada gitu ya dari YouTube, dari apa kan gitu. Ya memaknai perkembangan ini harus bagus. Lanjut boleh. Bahkan dari seni bisa dimulai dari seni kan. Kalau belajar agama kan sudah ada dari kalau dari pengekspresian dirinya kan tidak semua terangkul oleh kurikulum kan. Itu harus difasilitasi oleh sekolah. Sejauh mana MTS menyiapkan itu sekarang hari ini? Kemarin 2 hari lalu ngobrol dengan temen yang mungkin umurnya juga sama kepala MTS, umurnya agak muda. Cenah ada mengomentari sebuah madrasah gitu yang unggulannya kitab kuning, unggulannya cenah non di tahfidz yang, nah itu kan sudah punya kita gitu ya. Bukan itu mah harus ngolotok kitab kuning sama tahfidznya, jangan jadiin unggulan dong. Unggulannya tadi musiknya wajib, Pak. Nah wajib itu mah udah harus sehari-hari. Jadi yang mau kan tadi juga yang Putih Abu dia bacaan Qurannya bagus gitu ya. Nah kita di madrasah kitab kuning mah sudah makanan sehari-hari, jangan dijadiin tagline lagi loh maksudnya, jangan dijadiin target lagi lah. Dari kemarin dari dulu nenek moyang kita juga sudah itu yang pakai kan, sudah kitab kuning gitunya, sudah tahfidz. Nah, tinggal yang explore yang hari ini, yang harus menjadi unggulan, tapi juga yang kita mampu, yang nuka ukur. Nah, pertanyaannya kan, apa sih yang sudah dilakukan? Jujur saja hari ini kami juga kerepotan gitu ya. Banyak anak-anak kita yang suka musik, ingin olahraga, ingin bisa voli bagus, tenis bagus, tenis meja bagus, tapi juga fasilitasnya juga sangat terbatas. Fasilitas zaman hari ini gitu ya sangat terbatas, dan ini sebenarnya lebih ke apa ya, ke anggaran untuk bagaimana ngamamahikeun anggarannya untuk ngambil prioritas itu, dan apa ya, harus menjadi apa tadi, menjadi garis besar, di garis bawahi bahwa harus ada hal-hal yang disiapkan. Harus ada. Kalau seperti lapang voli, lapang tenis meja memang sudah ada,
sudah ada bahkan lapang tenis meja sudah ada beberapa yang banyak pernah beli agak banyak gitu ya. Tapi juga belum terawat dengan baik karena manajerialnya gitu ya, manajerial jadi eskulnya di eskul itu belum mapan. Tinggal yang lebih asik-asik kayak itu yang musiknya yang marawisnya atau kasidahnya kan belum. Bebas tuh kalau musik di dia, misal barudak teh istirahat di gitaran atau drum band ya bebas silahkan saja, atau drum band bahkan marching band kan gitu. Seumur-umur belum pernah marching band kan alasannya ini, hah? Sisi jalan protokol loh ininya. Kan batur mah di pesantren anu di kampung kan duduk barudak diajar marching band, ini kan belum pernah ada marching band di sini. Pusing juga gitu saya dan pengen gitu iraha atau kumaha. Dan ini curhat aja, maksudnya ngomong marching band tuh tidak serta merta bagaimana kita beli alat kan. Jadi oke lah saya mampu beli alat 15 juta gitu ya. Aya teh nu ngalatihkeun kan eta pertanyaanna teh. Jujur saya kalau hari ini juga aya teh nu ngalatihkeun aya teh anggarana jang mayar mengelatih kan itu. Karena kita menginikan orang juga. Makanya triknya kan paling dulu juga kami dengan teman-teman yang muda ya, anak-anak yang masih SMK yang masih pramuka gitu suruh ngajarin adik-adiknya karena keterbatasan itu diakalin. Ya paling tadi efeknya keperawatannya kurang bagus, beda dengan sudah ada guru khusus gitu ya yang sejahtera di bidang itu, nanti juga lebih fokus. Ya mudah-mudahan lah segera bisa kebeli itunya alatnya, karena enak kan abring-abringan rasi pantas. Ini seumur-umur belum pernah kita di sini. Tapi di sini kan banyak guru-guru senior yang agak menyelipkan kan. Apakah menentang dengan adanya itu fasilitas musik atau mensupport itu? Dulu pernah perpisahan ada Almanar loh tahun 2014 ada Almanar, panggungnya besar di sini. Saya kira teman-teman di sini sudah lebih sudah ada perubahan paradigma yang baik, apalagi yang spiritnya untuk pendidikan, yang kurikulumnya jelas gitu, atau kurikulum musik kan nanti kurikulumnya jelas seperti apa, bagaimana pencapaiannya. Saya kira saya menjamin tidak terlalu sulit asal fasilitasnya ada dan yang ngajarinnya ada gitu. Karena sudah dulu juga zaman Pak Aan, zaman almarhum juga sudah pernah ada itu Almanar ada di sini. Kemudian kalau perpisahan kayak musik-musik itu biasa ada. Ya, saya kira bisa lah itu diatasi gitu ya. Perlahan-lahan. Sudah lebih. Tinggal ada alatnya. Ya. Jadi tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Saya bisa memastikan itu tidak hambatannya, paling tadi alatnya ada nggak sama yang latihnya kan gitu. Ya alatnya ya ngelatihnya tuh dibayar kan ribu sama kan. gitu. Mungkin perbincangan hari ini segini dulu pemirsa. Nanti kita lanjut. Ya, terima kasih ini sudah ngajak ngobrol, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutin lagi ngebahas hal-hal lain tentang MTS ini. Yang saya juga nanti mungkin bisa persiapan lebih bagus. Gali lebih dalam lagi. Gali lebih dalam tutupan. Tapi perlu gali hutang. Gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi bisa alumni alasan sekarang seperti ini. Amin ya. Sumber informasi lah gitu. Ya, dan bisa ada kepedulian lah. Kami juga mohon maaf kalau memang belum ada yang tersentuh, belum ada yang terangkul. Manggalah taros gitu, taros abdi, taros guru-guru di dia alumni teh naros ti payun teu sawios lah bilih hilap kan ya. Terus kita harus alumni nanti, harus alumni akbar kapanpun. Ini belum pernah terjadi ya, baru mewacana, dari dulu baru mewacana. Kita sudah punya alumni yang grup ya alumni kan kok. Ada grup, tapi kita belum pernah acara alumnian
besar mendatangkan wakil presiden gitu atau presiden gitu kan. Presiden Cakil. Presiden Cakilin, Cakil. Presiden Cakil bisa saja nanti lah Cakil kan jadi donaturnya. Harus itu karena kami ingin apa ya, ingin hadir, ingin besar hadir di tengah-tengah alumni. Sesuai dengan tagline Ya, ruhnya tidak hilang meskipun kita sudah jadi alumni. Ya. Terima kasih pemirsa.